Kayaknya sama aja ya. Kita coba kontekskan bahwasanya melek politik bukan hanya kita turun aksi, bukan bagaimana orasi itu harus bagus, harus gertam dan juga harus mewah. Hansip, ada maling nih. Hah? Di mana? Tenang, ada Hansip, halaman anak fisip. Halo warga, selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan dan juga selamat datang di Hansip, halaman anak fisip. Oke, jadi teman-teman sini kita kedatangan tamu spesial. Ada Bang Jamie dan juga Bang Yura. Nah, biar warga fisip tambah kenal lagi lebih dalam, boleh nggak sih diperkenalkan lebih dalamnya dari Bang Yura terlebih dahulu? Oke, makasih. Namanya siapa, Mas? Fahmi. Mas Fahmi. Betul. Oke, makasih Mas Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semuanya yang lagi nonton podcast dari teman-teman BEM Visip ini. Pertama, kami sampaikan terima kasih buat teman-teman BEM Visip UMM yang udah kasih kesempatan kita buat ngobrol di tengah puasa Ramadan ini. Emang lagi asik-asiknya kita ngobrol yang lagi panas-panasnya gitu ya. Betul sekali. Oke, izin perkenalan diri. Saya Yudhistira Ananta. Kebetulan di sini diundang sebagai Ketua PWIPM Jawa Timur bidang organisasi. Itu aja kira-kira ya. Siap panggilannya Bang Yura ya? Bang Yura boleh. Oke, kalau dari Bang Jamie silakan. Oke. Terima kasih banyak. Siap. Di mana ya pada podcast kali ini sangat menjadi pahala yang besar ya. Betul. Karena masuknya bulan Ramadan, di samping itu kita membahas yang namanya isu hangat, panas lah. Ya meskipun sedikit haus sedikit kan. Betul. Begitu kan Mas Fahmi. Ya teman-teman, izin perkenalkan, nama saya Jamie Kurniawan yang kebetulan juga diundang sebagai narasumber yang dimana saya dari Kepala Bidang Sosial Politik BEM Visip UMM begitu Mas. Oke, jadi hari ini kita membahas isu yang sangat hangat sekarang ya. Betul. Jadi hari ini tuh kita akan membahas yang sejalan dengan mahasiswa, yaitu peran mahasiswa dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Langsung aja mungkin ya, biar nggak lama-lama warga Visip nunggunya. Itu pertanyaan langsung diskusinya, yaitu apa sebenarnya arti melek politik bagi mahasiswa? Apakah harus ikut aksi, memahami kebijakan, atau cukup menjadi pemilih yang cerdas saja? Gimana kalau menurut Bang Yura? Ini ke aku dulu ya berarti. Boleh. Oke, teman-teman, saya akan coba jawab dari latar belakang saya ya. Oke, siap. Jadi kebetulan diundang di sini sebagai satu organisasi entitas eksternal Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang bergeraknya di literasi, advokasi, dan kawan-kawan yang kemudian punya base masa di pelajar dan mahasiswa begitu. Oke. Kalau kemudian kita bicara tentang melek politik, pertama kita harus menyepakati satu hal bahwa ketika teman-teman memutuskan untuk tidak melek politik, artinya teman-teman tidak hanya pasif untuk bisa aktif di dunia politik, tapi artinya teman-teman juga memberikan kesempatan bagi orang-orang yang mempunyai kepentingan pribadi dalam dunia politik, yang mana politik ini merupakan satu ranah membawa hajat masyarakat banyak. Oleh karena itu, ketika ditanya apakah mahasiswa ini baiknya melek atau tidak melek politik, menurut saya bukan menjadi pilihan. Justru ini menjadi kewajiban sebagai kita yang memiliki subjek pelajar, subjek mahasiswa, subjek akademisi, bahwa melek politik itu merupakan satu tuntutan yang tersematkan dari teman-teman mahasiswa, pelajar, dan semua kalangan akademis. Dan secara tidak langsung saya mengartikan bahwa melek politik ini kita tidak hanya mengetahui siapa presiden kita, kita tidak hanya mengetahui siapa nama-nama menteri kita, tapi kita harus mengetahui bahwa melek politik itu kita harus tahu bagaimana kekuasaan itu bekerja. Melek politik kita harus tahu bagaimana kemudian permainan-permainan segelintir orang yang kemudian kita mungkin langsung terpaku di pusat kekuasaan di Jakarta begitu. Betul. Ya, jadi tidak hanya sesempit kita mengetahui nama-nama tokoh politik kita di Indonesia, presiden, menteri, dan lain sebagainya. Itu sih Mas Fahmi. Kalau dari mahasiswa tuh apakah harus ikut aksi atau cuma memahami kebijakan atau cukup menjadi pemilih yang cerdas gitu kalau dalam politik? Tentu enggak ya.
kenapa kemudian saat ini teman-teman mahasiswa itu ada beberapa yang memutuskan untuk dirinya apatis terhadap politik? Karena dianggap bahwa kalau nggak turun aksi berarti dia nggak melek politik. Betul. Kalau dia nggak ke TPS buat memilih calon kedepannya itu berarti nggak melek politik. Nggak hanya seperti itu, tapi melek politik juga teman-teman memahami bahwa isu-isu ekonomi, isu-isu sosial itu juga terkait dengan politik begitu. Kita sereceh tahu kalau harga makanan, harga minuman di kantin itu di kemudian hari melonjak tinggi, itu merupakan bagian dari kita melek politik. Harga rokok kemudian naik 1.000 atau 2.000, itu sesimpel kita melek politik. Jadi kita mengikuti perkembangan ekonomi, perkembangan sosial, itu menurut saya bagian dari memahami isu politik. Oke. Seperti itu, Mas Fahmi. Siap. Kalau dari Bang Jamie bagaimana? Kayaknya sama aja ya. Nggak, bercanda. Ya, jadi melek politik itu bisa dibilang bagaimana kita berpartisipasi atau mengetahui isu-isu tentang bagaimana tingkat politik hari ini kita dipermainkan maksudnya. Oke. Kita coba melihat bahwasanya Gen Z bisa dibilang generasi emas Betul. yang kemudian kita dapat tingkatan sekarang itu di 5.0 kalau nggak salah kan, bener Betul, kan? betul. Yang dimana kita coba kontekskan bahwasanya melek politik bukan hanya kita turun aksi, bukan bagaimana orasi itu harus bagus, harus gertam dan juga harus mewah, dan juga bukan hanya sekedar kita seperti harus menghafalkan yang namanya undang-undang. Ya. Tetapi yang menjadi satu scoop aja ya yang sangat kita harus perhatikan, yaitu kita harus melihat, kita harus mengetahui sepengaruh apapun itu politik untuk kehidupan ke depan. Benar yang dikatakan Mas Yura tadi, masalah kantin ya, masalah jual beli makanan melambung tinggi sekarang. Betul. Coba kita lihat ke dalam UKT. Jangan UKT lah, beasiswa. Ada beasiswa kadang dipersulit, ya kan? Setuju. Dipersulit atau digembosin, susah. Mm. Apakah itu bukan produk politik? Tentu dalam kebijakan dari pemerintah. Masalah UKT, betul, itu adalah produk politik. Jadi bagaimana di dalam sebuah tingkat mahasiswa, karena mahasiswa ini adalah sangat mempunyai gelar mahasiswa, maka di dalam sebuah keputusan bahwasanya kalau ditanya kita harus melek politik atau tidak sebagai mahasiswa, ya jawabannya jelas harus melek politik. Karena treatment 3 itu kan agent of change, control dan aerostok. Itu kan menjadi kesempatan bahwasanya kita harus memang menjadi generasi-generasi yang mungkin 10 tahun ke atas ataupun 20 tahun atau ke depan nantinya kita akan menjadi atau duduk di kursi-kursi itu. Jadi tingkatan bagaimana partisipasi mahasiswa juga harus bisa melibatkan yang namanya ide atau kritis dari sebuah melek politik itu, begitu Mas Fahmi. Jadi diwajibkan lah istilahnya. Karena generasi muda itu adalah tolak ukur ya buat kebangsaan nanti di Indonesia Emas 2045. Betul. Kalau dampak politik terhadap kehidupan mahasiswa sehari-hari. Dampak politik. Iya, Oke. betul. Pertama, saya ingin melempar pertanyaan begitu ya ke teman-teman di sini, ke teman-teman yang lagi nonton podcast ini juga gitu. Boleh. Apakah teman-teman merasakan bahwa politik hari ini itu cukup membosankan, dan apakah teman-teman juga merasakan bahwa kalau kemudian diberikan narasi-narasi bahwa pemerintah telah memberikan program secara menyeluruh, entah itu mahasiswa, masyarakat dan semua masyarakat Indonesia begitu, pasti teman-teman juga akan menjawabnya bahwa itu satu hal yang kemudian membuat penat begitu. Dan kedua, salah satu ilusi terbesar yang kemudian ditanamkan di setiap mahasiswa yang saat ini itu dituduh, saya pakai bahasa dituduh begitu ya, dituduh untuk apatis politik. Ya menurut saya mungkin itu bentuk penjinakan, entah itu dari kampus, entah itu dari kalau teman-teman ikut organisasi, dari organisasi itu, untuk penjinakan teman-teman mahasiswa agar kemudian teman-teman menyepakati kalau teman-teman itu dituduh sebagai orang yang apatis politik begitu. Padahal
politik ini betul-betul kita rasakan di kehidupan sehari-hari kita, nggak jauh-jauh ya. Tadi saya bahas soal kalau kita sebagai konsumen rokok kemudian harganya setiap bulan naik 1.000, 2.000 begitu. Nah, itu salah satu dampak terkecil yang kemudian dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari begitu. Nah, dampaknya mungkin saya coba berbicara dalam konteks mahasiswa begitu ya. Boleh. Teman-teman juga harus berani mempertanyakan apakah kemudian UKT dan SPP itu adalah bentuk komersialisasi pendidikan. Ketika kemudian UKT dan SPP ini tidak sesuai standar begitu ya. Dan teman-teman harus mempertanyakan hal itu. Karena apa? Karena tidak banyak hari ini yang kemudian kampus-kampus yang nggak tahu itu asal usulnya dari mana, atau kemudian kita tahu dari tokoh siapa begitu, dia katanya punya gelar S1, S2, ketika ditelisik kampusnya ternyata tidak ada. Itu kan artinya hari ini banyak kampus-kampus yang lahir dipaksa untuk menjadi satu korporasi berbasis pendidikan. Nah, gitu. Kita harus coba mengidentifikasi dampak-dampak terkecil, atau kemudian kita harus mengidentifikasi dampak-dampak yang sesuai dengan subjek kita hari ini. Kita hari ini sebagai mahasiswa, atau teman-teman di sana sebagai pelajar, sebagai bisnismen, nah itu punya kesempatan betul untuk bisa mengidentifikasi dampak-dampak kecil yang kemudian berpengaruh betul di kehidupan sehari-hari teman-teman begitu. Kayak gitu, Mas Fahmi. Kalau dari Bang Jimmy bagaimana? Tadi dampaknya ya. Dampaknya apa? Dampaknya politik dalam kehidupan sehari-hari di mahasiswa. Oke, dampaknya politik di dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Sebagai mahasiswa. Ya sangatlah luar biasa ya. Karena melihat juga kita tidak terlepas dari beberapa isu ya, yang kemudian isu tersebut juga bisa bersangkutan di dalam kawasan mahasiswa dan juga masyarakat. Menelaah atau kita melihat kondisi sekarang, ya sebenarnya jawaban ini teman-teman mungkin sudah paham semua, Mas. Karena di sini saya ini bukan menggurui, bukan kita hanya bertukar yang namanya pengalaman. Setuju. Karena saya sekarang jadi mahasiswa masih kan, bukan jadi ya itulah. Karena perspektif mereka beda-beda. Betul. Jadi dampaknya ketika kita bergelut ya, kita melek ke dalam politik itu sangatlah bagus, Mas. Seperti kita melihat dulu, kita coba lontarkan sejarah ya, karena tadi sudah banyak dijelaskan oleh Mas Yura ya. Kita melihat sejarah bahwasanya kok bisa dulu pada saat tahun 1998 diganti yang namanya Orde Baru ke reformasi. Iya, betul. Itu ulahnya siapa kalau bukan ulahnya mahasiswa dan juga masyarakat. Kita tidak terlepas bahwasanya kita memang harus pandai di dalam mengkritik. Memang secara tingkat pemerintah ini punya kuasa. Tetapi di situ kita melihat bahwasanya kita tidak kekurangan yang namanya sumber daya manusia. Betul, sebagai setuju. mahasiswa untuk menjunjung tinggi bagaimana kondisi atau permasalahan yang ada di Indonesia, khususnya politik, khususnya di tingkat mahasiswa. Permasalahan kan sekarang kan yang menjadi acuan itu kan UKT kan kemarin yang sering digadang-gadang dan lain-lain. Nah, itu juga menjadi produk politik yang kemudian impactnya untuk apa? Untuk mensenyapkan yang namanya mahasiswa. Ya kalau kita selalu kita melihat bahwasanya UKT dipermasalahkan, dinaikkan dan lain-lain. Nah, lantas yang menjadi pertanyaan bagaimana generasi emas nantinya? Kita mau cetak generasi emas semisal, ataupun kita ya seperti gini-gini saja. Ya tidak terlepas kita akan bersaing tetap bersama negara-negara lain suatu saat nanti kan. Betul. Di dalam sebuah mahasiswa dan juga sebuah yang namanya cita-cita begitu kan. Ya kalau menurut saya itu sangatlah berpengaruh, Mas. Kalau kita hanya berkonteks ke dalam, memang kadang kita dikejar deadline, kadang kita dikejar tugas, kita harus mengerjakan tugas, kita harus pokoknya sibuk lah di dalam perkuliahan. Tapi itu bisa dibilang itu juga produk politik. Sebagai apa? Sebagai acuan bahwasanya kita biar tidak terlalu melek ke dalam sebuah politik yang menjadi
teroran lah kepada masyarakat dan juga mahasiswa, sehingga mahasiswa itu bungkam diam. Apa yang kita harus lakukan? Kita harus benar-benar melirik dan juga melihat kondisi pada era sekarang itu. Apakah kalau yang kemarin kata Indonesia gelap, apakah Indonesia biru gitu kan? Mungkin begitu Mas. Ini cuman candaan aja ya. Nanti saya diliput loh. Waduh, bahaya. Atau dress code hitam ini. Waduh. Bagian dari Indonesia gelap jilid 2. Bagaimana Mas itu? Semi. Ini kan ada filosofinya. Apa gitu. itu? Apa itu? Apa? Perancis. Filosofi Perancis, tapi dengan Gimana itu? tangan mengepal. Oh, Kalau oke. semisal cuman item-item doang kan pernikahan juga bisa dilakukan. gitu Setuju. kan. Jadi bentuk daripada perlawanan gitu ya Mas Semi. Betul. Oke, siap. Sepaket. Ya. Tadi kan Bang Ira notice apatisme nih. Oke. Apatisme politik di mahasiswa kan semakin meningkat. Sebenarnya penyebab utama mahasiswa malas atau enggan terlibat politik itu apa sih Mas sebenarnya? Faktanya yang ada di mahasiswa kita. Gini mungkin kalau saya tanya ke Mas Fahmi ya, sesekali pernah nggak Mas Fahmi merasa kecewa, merasa muak begitu dengan kondisi kondisi kesejahteraan, kondisi politik di Indonesia ini begitu? Karena di bulan puasa jujur-jujuran pernah. Pernah ya. Jujur nih Iya. puasa. Dan kemudian kalau teman-teman juga di sini pernah merasakan kekecewaan, merasa muak dengan kondisi politik hari ini, apakah kemudian itu menjadi alasan yang kuat buat teman-teman untuk memutuskan akhirnya pasif, atau saya coba mengurangi kata apatisnya, karena kalau apatis ini akhirnya bersifat terlalu mendiskreditkan teman-teman begitu ya. Akhirnya apakah itu menjadi alasan yang kuat untuk teman-teman tidak terlibat secara langsung atau tidak langsung kondisi politik negara kita tercinta hari ini gitu? Tentu tidak gitu ya. Karena kita juga harus melihat ketika ada tudingan bahwa mahasiswa, bahwa anak muda hari itu dikatakan sebagai orang-orang yang apatis dan tidak peduli, tidak perhatian kepada politik hari ini, justru kita harus menelaah apakah dengan tuduhan seperti itu ada pihak-pihak yang diuntungkan gitu. Sumpama ketika teman-teman di Badan Eksekutif Mahasiswa ini melaksanakan satu diskursus yang membahas tentang bagaimana keadaan politik Indonesia ke depan, yang itu dibahas oleh mahasiswa sefakultas ilmu sosial ilmu politik ini, kan kadang kita juga merasakan bahwa kita harus izin terlebih dahulu gitu. Apakah temanya ini sensitif atau tidak? Saya rasa itu bentuk kecil dari orang-orang yang diuntungkan ketika ada tudingan bahwa mahasiswa hari ini itu apatis gitu. Dan pasti narasi-narasi itu akan teman-teman terima secara nggak langsung gitu, entah itu dari pihak kampus atau pihak dekanat begitu ya, atau pihak-pihak luar yang menjadi sponsorship teman-teman ketika kegiatan diskusi yang kemudian akhirnya atau ujungnya itu dilarang begitu. Dan kita harus menelaah kira-kira dari tudingan mahasiswa hari ini itu mahasiswa apatis. Apakah ada pihak yang diuntungkan gitu? Tentu jelas ada gitu. Dan aku pengen ngajak teman-teman di sini bahwa ketika ada tudingan bahwa kita itu apatis, anak muda hari ini apatis, kita harus menelaah kira-kira orang yang menuduh kita seperti itu apakah menjadi bagian orang-orang yang diuntungkan, kira-kira seperti itu. Siap. Kalau dari Bang Jamie sendiri bagaimana? Oke, melihat apatisme ya di dalam sebuah mahasiswa itu sebenarnya banyak sebab ya. Mungkin kalau kita cerita 3 hari belum selesai. Ya, yang pertama itu kita melihat media sosial. Iya. Kadang mahasiswa itu hanya melihat satu sumber media sosial. Tetapi yang menjadi fakta kemenarikan, media sosial ini bisa dimainkan. Ada pro dan kontra di situ. Ada yang pro ke pemerintah, ada yang memang kontra secara independen. Nah, kita harus melihat, kita harus memahami dan menganalisa dan menganalisis bagaimana tingkatan media juga itu harus kita perdalam. Kita memang semisal kita masuk ke sumber satu ini, kita di sumber satu ini berbicara kondisi politik ini harus ditegakkan. Tapi di sumber 2 ada kesepakatan bahwasanya kontra politik ini lebih bagusnya di era sekarang. Nah, gunanya kita belajar di tingkat mahasiswa menganalisis, menampung dan juga
melihat apakah ini relevan atau tidak. Karena kalau kita hanya scroll, hanya berpangku ke dalam satu sumber, ya kemungkinan jiwa apatisme akan dapat. Nah, itu yang menjadi poin yang sangat mungkin di era Gen Z ya, meleknya media sosial menjadi permasalahan di apatisme politik. Dan yang kedua, mungkin ya kadang banyak orang memandang melek politik ini kayaknya percuma. Karena sudah jelas ada korupsi. Ada KKN ya, kolusi dan nepotisme. Dan ada juga bahwasanya ini sudah strategi politik. Kita nggak punya kuasa di sini dan lain-lain. Tapi kita balik lagi ke awal bahwasanya di 98 kita tidak lepas di dalam sebuah bagaimana kita memperjuangkan yang namanya keadilan sebagai tingkatan mahasiswa. Ya kalau semisal kita melihat bahwasanya sudahlah ini produk politik, kita meskipun bicara kayak gini tidak akan didengar dan lain-lain. Ya kemungkinan berarti anggapannya kita setuju dengan hal yang dilaksanakan atau dipatenkan oleh pemerintah. Tapi kita harus memang memperhatikan, ya meskipun ada beberapa yang memang mengganjal di situ, ya paling tidak kita menjadi salah satu pendorong dari mahasiswa-mahasiswa lain itu. Betul. Untuk ikut berpartisipasi sehingga kita atau mahasiswa itu adalah penentu atau apa ya, kalau bisa dibilang itu propertinya di dalam sebuah kebagusan yang namanya ruangan atau arah ke depan ini Indonesia mau dibawa kemana. Oke. Mau kecemplung ke jurang sumur misal gitu, ataupun kita mau lihat bahwasanya Indonesia ini akan menjadi gold, full gold 100% gitu. Amin. Jadi Freeport itu rata, kita punya emas semua gitu kan. Berarti sekarang kalau nanti capaiannya gold, berarti sekarang masih lead gitu ya. Waduh. Perak. boleh. Atau timah. Perak. Mungkin begitu Mas. Jadi mungkin saya jelaskan dua, nantinya mungkin adalah episode atau podcast akan lebih ke dalam lagi ya Mas. Oke, siap. Kalau demo terakhirnya Bang Jamie sama Bang Yura, boleh di spill nggak sih kayak apa sih ya sebenarnya yang didemoin? Siapa tahu mahasiswa tuh masih belum melek adanya politik tersebut gitu. Kalau saya ngikut arahannya ini kan Mas Yura ya. Kemarin apa terakhir soal, kalau aku terakhir ini sih soal revisi undang-undang pilkada ya. Revisi undang-undang pilkada. Kemarin terakhir apa teman-teman? Itu. Oke, yang kemarin itu yang Indonesia terakhir gelap, ya. Indonesia gelap. Fokusnya itu kalau mahasiswa itu ke efisiensi. Tapi di situ mohon maaf ya, mungkin di tip gitu kan, efisiensi gitu kan kalau bisa dibilangnya. Tit sendiri aja. Gitu. Oke, kalau bagaimana sih mahasiswa bisa tetap krisis terhadap politik tanpa terjebak dalam polarisasi atau fanatisme terhadap kelompok tertentu? Nah, ini menarik. Banyak tuh faktanya. Oke. Kita coba ini ya. Kita coba angkat kasus paling dekat begitu. Kita jangan jauh-jauh kalau politik yang di istana lah, politik di luar kehidupan sehari-hari kita gitu. Kita coba ngobrol hal politik yang paling dekat dengan kita sebagai subjek mahasiswa. Mungkin saya akan memberikan satu study case kita di kampus begitu ya. Kita di kampus. Pertama, kalau kemudian teman-teman ingin melaksanakan satu program gitu ya, melaksanakan satu periodisasi, entah itu di eksekutif atau legislatif. Karena kan teman-teman ini juga masih memperdebatkan dan masih tidak cukup untuk menerima inklusivitas. Artinya masih ada eksklusivitas di situ gitu. Kalau teman-teman mau memutuskan satu hal ini kelompok kita aja, ini kelompok kita, mereka jangan diajak gitu kan. Nah, itu kan bentuk kecil dari polarisasi gitu. Ya, entah itu polarisasi perbedaan warna organisasi. Betul. Entah itu perbedaan ras atau asal daerah gitu. Itu pasti kita betul-betul merasakan. Bahkan ketika mungkin di kelas begitu teman-teman disuruh dosennya buat bikin satu kelompok gitu ya, buat kerja kelompok, teman-teman
eksklusif dengan circle-nya sendiri. Itu menurut saya bentuk polarisasi paling kecil gitu. Tapi kalau kemudian kita perluas bentuk daripada polarisasi ini, ya ketika ada tudingan itu, saya mengatakan bahwa pertanyaan harus apakah mahasiswa saat ini itu apatis? Itu menurut saya bukan lagi pertanyaan, tapi bentuk daripada tuduhan kepada mahasiswa yang justru hari ini punya jalan masing-masing dalam biar nggak dituduh apatis terhadap politik, biar melek politik. Saya berani mengatakan bahwa Mas Fahmi hari ini juga bagian dari orang-orang yang menolak bahwa mahasiswa itu dikatakan sebagai apatis. Karena apa? Karena Mas Fahmi punya jalan sendiri untuk bisa mengkampen bahwa politik itu milik kita semua. Dan terlalu sempit menurut saya kalau kita mendefinisikan bahwa melek politik berarti kita harus ikut partai. Melek politik berarti kita harus ikut tim sukses. Melek politik kita harus punya cita-cita harus menduduki kursi-kursi eksekutif dan legislatif. Itu terlalu sempit menurut saya. Justru jalan-jalan seperti Mas Fahmi, teman-teman yang ada di BEM Visip UMM ini mengadakan satu kegiatan podcast ini, itu bentuk daripada melek politik yang punya jalan yang lebih relevan dengan keminatan anak-anak muda hari ini. Teman-teman nggak perlu datang jauh-jauh diskusi atau seminar di kafe-kafe yang mungkin ketika di media kita lihat wah narasumbernya keren, kita harus datangi meskipun jauh gitu. Teman-teman cukup buka platform-platform media aja, tinggal ketik politik hari ini, tinggal ketik podcast BEM Visip UMM Hansip gitu ya. Teman-teman sudah menjadi bagian orang-orang yang melek politik dan khususnya orang-orang yang nonton ini gitu. Oke. Kalau dari Bang Jamie bagaimana? Oke. Tadi menarik ya, adaptasi ya, agar terciptanya sebuah budaya yang baru, ya kan, bisa dibilang seperti itu. Maka di situ harus ada yang namanya sustainable policy. Berat ini. Gimana itu? Atau yang dinamakan kebijakan berlanjutan. Nah, yang dimana kita harus melihat juga, memang kita kadang sebagai mahasiswa keteteran. Kita mau join organisasi kita keteteran, gitu kan, melihat tugas, deadline dan sebagainya, deadlock kan. Tapi apakah ketika kita mengikuti yang namanya sebuah kita mengejar lah, maksudnya kita membiarkan, kita tetap fokus ke dalam deadline dan lain-lain, tetapi tanpa melihat merek politik gitu. Apakah kemudian kondisi sampai setelah kita menjadi mahasiswa ataupun kerja kita tidak melek politik, apakah tidak sepengaruh itu? Pasti jawabannya sepengaruh. Karena di situ yang saya tekankan tadi, kalau semisal kita memang tidak melek politik, berarti kita tandanya setuju dengan pemerintah, entah keputusan apapun ya, pro atau kontra ataupun positif ataupun negatif, maksudnya impactnya. Tetapi yang dikatakan sustainable policy ini, yang dimana yang pertama itu kita harus merubah, atau bukan merubah sih, maksudnya adakan yang dimana di kelas lah atau apa mengenai FGD untuk melahirkan yang namanya sebuah kreativitas dari kita. Betul. Jadi di situ kita bertumpu atau kita membiasakan yang namanya berdiskusi. Itu yang menjadi salah satu budaya yang harus kita lakukan. Karena konteksnya kalau semisal kita hanya mendengarkan di kelas menjelaskan teorinya Montesquieu, kita menjelaskan teorinya John Locke dan lain-lain lah, kawan-kawannya atau sepupu-sepupunya gitu kan. Tapi kita juga harus melihat bahwasanya di situ kita harus kayaknya kita kurang. Betul. Karena kita melihat mahasiswa A, B sampai Z ataupun apa lagi setelah Z kalau huruf enggak ada kan. Alpha. B, A, C gitu kan. Kita harus melihat bahwasanya di sebuah narasi atau kita di sebuah tingkatan mahasiswa harus ada yang namanya diskusi untuk melahirkan pengukuhan atau kajian yang relevan. Setuju. Ya, salah satunya benar apa yang dikatakan tadi sama Mas Yurla dengan seminar ya. Apa itu? Yang tadi ya bisa dengan seminar, dengan forum-forum kecil begitu. Ya, betul. Itu menjadi salah satu percikan lah api. Kadang kan mahasiswa ini harus dipetik dulu kan, bukan petik percik dulu. Nah, kalau orang itu percik dulu baru timbulnya api, ya gitu kan. Harus seperti itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu kita melihat
robot politik. Pada hari ini kita lihat bahwasanya mahasiswa jangan sampai kita jadi robot politik. Maksud saya di robot politik itu jangan terlalu membiarkan saja gitu. Membiarkan saja karena produk politik kita berbicara strategi. Pasti ada kotor dan bersih. Betul, setuju. Tetapi kita tidak terlepas di politik di negara kita itu adalah kekeluargaan. Nah, ini yang bahaya secara kekeluargaan. Karena karena segala cara itu akan dilakukan. Mungkin impactnya kita nggak tahu, kita hanya merujuk ke satu. Tetapi puncaknya pucuk lah kalau teh itu kan ada pucuk gitu. Pucuknya itu siapa kalau nggak produk politik. Nah, di situ bagaimana caranya adaptasi yang harus kita lakukan, yaitu dengan cara melibatkan seluruh mahasiswa untuk apa? Untuk yang namanya mempraktekkan audensi. Semisal ada permasalahan ini. Kalau semisal ini konteksnya adalah sebuah pandangan atau kita harus fokus. Oke, kita langsung Pak izin ke DPR misalnya, Pak izin kita buat surat untuk audensi, baru kita sampaikan keluh kesahnya. Sebagai apa? Sebagai acuan bahwasanya kita itu sangat peduli loh mahasiswa. Kan ada dua ini tingkatan kita mau istilahnya mau bergerak atau mau aksi. Ada aksi dan juga ada audensi. Oke, kalau bahas politik pastinya rasanya tegang dan juga AC aja panas ya ini. Minta closing statement dong buat warga FISIP yang nonton Hansip kali ini dari Bang Yura deh. Ya. 2 menit. Pertama, kalau kemudian kita sampai hari ini dituduh sebagai mahasiswa yang tetap apatis terhadap politik, kita harus menelaah kira-kira di balik tuduhan itu pihak-pihak mana saja yang kemudian diuntungkan gitu. Kedua, kita harus maknai bahwa kultur mahasiswa hari ini yang kemudian kita banyak nongki-nongki, kita banyak ngopi-ngopi di kafe, itu jangan kemudian dituduh sebagai bentuk bagian dari keapatisan mahasiswa. Justru kalau kemudian teman-teman pernah mendengar sejarah revolusi Perancis itu justru diinisiasi dari kafe-kafe begitu, diinisiasi dari nongki-nongki gitu, yang kemudian teman-teman mungkin gak asing dengan satu quotes-nya, liberté, égalité, fraternité gitu ya, kesetaraan, terus persaudaraan, kebebasan begitu. Itu kedua. Kemudian yang ketiga, terakhir, Indonesia itu tidak hanya dibangun dan tidak hanya dimegahkan oleh satu obor di Jakarta begitu. Tapi Indonesia itu dibangun, Indonesia itu bisa megah, Indonesia itu bisa mencapai titik target emas 2045 itu karena lilin-lilin kecil di daerah. Oleh karena itu teman-teman yang ada di kampus-kampus yang merasa dirinya kampus kecil lah atau kampus yang tidak ada teman di kampus sekitarnya, teman-teman jangan kemudian pesimis. Teman-teman harus memastikan bahwa kalian juga bagian dari orang-orang memberikan perubahan yang berdampak nyata, kira-kira seperti itu. Siap Del. Kalau dari Bang Jamie? Tidak usah terlalu banyak urusan. Oke, siap. Enggak. Ya. Jadi kita melihat bahwasanya saya dari mahasiswa ya. Saya memang mahasiswa kok. Ya. Kita melihat bagaimana kondisi politik atau gerakan dari pemerintah itu seperti apa. Kita bukan menjelekkan orangnya. Kita tidak pernah menjelekkan orangnya. Kita nggak pernah menjelekkan yang namanya orangnya. Betul. Entah orangnya ganteng lah, entah orangnya bajunya keren dan sebagainya. Kita tidak pernah menjelekkan yang namanya orangnya. Tetapi ada satu. Kita harus mengkritisi dan membantai yang namanya kebijakannya. Jikalau semisal kebijakan itu menjadi salah satu hal yang sangat berdampak negatif buat kita sebagai mahasiswa dan juga masyarakat, maka di situ jangan pernah main-main sama mahasiswa ya. Bukan karena main, maksudnya kita itu adalah gelar maha dari siswa. Jadi di situ kita punya gelar yang sangat luar biasa. Maka kita harus mengimplementasikan dari apa yang kita punya dengan belajar, dengan melek yang namanya politik.
Saya harap kepada teman-teman mari kita bersama-sama untuk tetap kritis di dalam sebuah menangkap di dalam sebuah ini menangkap di dalam sebuah kebijakan yang ada di pemerintah. Jadi di situ tupoksi kita itu adalah memahami yang namanya kebijakan dari pemerintah, entah negatif atau positif. Di situ kita perannya dipertaruhkan untuk masa depan yang akan datang di 2000 berapa? 45 goal begitu. Ya mungkin itu saya cukup. Oke, kalau bahas politik emang kayaknya 3 hari baru selesai. Betul. Jadi buat teman-teman, aku ucapin terima kasih banget buat Bang Jamie dan juga Bang Yura udah nyempetin waktunya di Hansip halaman Visip. Dan juga teman terima kasih buat warga Visip semuanya yang udah nonton Hansip ini. Bang Jamie sebagai penutupnya spesial di podcast kali ini, yang nutup Bang Jamie langsung. Loh, kok saya? Loh, gak apa-apa, silahkan. Ya teman-teman, saya serahkan kepada Mas Fahmi. Bisa lempar-lemparan. Oke, siap. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Mohon maaf lahir batin pastinya di bulan puasa ini ya. Kita terima kasih juga buat teman-teman. Jangan lupa kalau lagi bosan apapun itu bisa nonton di halaman Visip. See you teman-teman semuanya. Terima kasih Bang. Terima kasih. Terima kasih.